Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mereview praktikum tentang analisis kadar protein susu dengan menggunakan metode Jeldal. Nah, kelompok 8 ini sendiri yaitu terdiri dari saya, Putri Sarining Mulyani, kemudian ada rekan saya, Ika Alfiana. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ika. Kepada Saudari dipersilahkan. Selanjutnya tujuan pada praktikum ini yaitu untuk menganalisa kadar protein pada susu dengan menggunakan metode Jeldal. Nah, latar belakang dari percobaan ini yaitu cara Jeldal digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung karena yang dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogennya. Analisis protein cara Jeldal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses destruksi, proses distilasi, dan tahap titrasi. Kemudian protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh karena zat ini berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh serta sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah polimer dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung unsur-unsur C, H, O, N, P, dan S yang terkadang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Nah, pada umumnya, kadar protein di dalam bahan pangan menentukan mutu bahan pangan itu sendiri. Selanjutnya, alat dan bahan pada praktikum ini yaitu alat yang digunakan adalah instrumen Jeldal, tabung reaksi khusus instrumen Jeldal, dan timbangan. Kemudian bahannya yaitu susu, asam sulfur, H2O, NaOH, dan H3BO4. Kemudian MSDS dari bahan-bahan di atas adalah untuk H2SO4, bentuk cair, pH 0,3 pada 49 gram per liter, titik lebur 10 derajat Celcius, titik didih 337 derajat Celcius, densitas 1,84 gram per cm kubik, massa molar 98,08 gram per mol, kelarutan dalam air larut. Untuk NaOH, titik lebur 318 derajat Celcius, titik didih 1390 derajat Celcius, densitas 2,1 gram per cm kubik, massa molar 39,9971 gram per mol, kelarutan dalam air 111 gram per 100 ml. Untuk H3BO3, titik leburnya 170,9 derajat Celcius, titik didih 300 derajat Celcius, densitas 1,435 gram per cm kubik, massa molar 61,83 gram per mol. Untuk KCl, titik leburnya 770 derajat Celcius, titik didih 1420 derajat Celcius, densitas 1,984 gram per cm kubik, massa molar 74,5513 gram per mol. Kemudian cara kerja pada percobaan kali ini ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu preparasi sampel. Diambil susu, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker secukupnya. Ditimbang susu, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi Jeldal term. Lalu ditambahkan 20 ml asam sulfur ke dalam tabung dan dimasukkan tabung ke dalam tabung reaksi. Nah, langkah kedua yaitu destruksi sampel. Yang pertama, dihidupkan
alat destruksi asam, kemudian letakkan rak tabung reaksi ke dalam alat tersebut. Ditutup tabung reaksi dan dipilih metode yang diinginkan, kemudian ditunggu dan diamati perubahan yang terjadi. Kemudian tahap ketiga, distilasi dan titrasi. Disiapkan H2O, NaOH, dan H3BO3, dikalibrasi elektroda pH, kemudian dimasukkan tabung hasil destruksi ke dalam instrumen Gildal dan ditunggu diamati perubahan yang terjadi. Kemudian data pengamatan yang didapatkan pada percobaan ini yaitu persiapan sampel sebelum reaksi susu berwarna putih dan setelah reaksi susu tetap berwarna putih. Destruksi sampel sebelum reaksi larutan susu berwarna putih, setelah reaksi larutan berwarna biru dan didapatkan grafik suhu. Destilasi dan titrasi. Sebelum reaksi larutan berwarna biru dan setelah reaksi larutan berwarna hitam keruh. Didapatkan gas NH3 dan didapatkan hasil persentase protein sebesar 3,414%. Kemudian pembahasan yang akan dijelaskan oleh Putri. Nah, pada praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kadar protein dari susu dengan menggunakan metode Gildal. Untuk tahap pertama yaitu preparasi sampel. Pertama-tama diambil susu dan kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian ditimbang agar diketahui seberapa banyak susu yang akan kita analisis. Kemudian larutan susu tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi khusus yang digunakan untuk melakukan analisis pada instrumen yang akan digunakan nantinya. Kemudian ditambahkan dengan 20 ml larutan asam sulfur dan kemudian ditambahkan gel dalterm. Nah, penambahan gel dalterm ini bertujuan untuk meningkatkan titik didihnya. Selanjutnya, tabung reaksi tersebut dimasukkan ke dalam rak tabung reaksi yang khusus pula. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua yaitu destruksi asam. Nah, pada tahap ini itu menggunakan alat discussion asam. Alat ini akan bekerja otomatis saat diaktifkan. Awalnya itu dimasukkan dulu rak tabung reaksi ke dalam alat ini dan kemudian tutup tabung reaksi dengan tutup yang sudah disediakan. Nah, hal ini itu bertujuan agar gas yang dihasilkan dari proses ini itu terperangkap dalam tabung. Untuk selanjutnya dilakukan pemanasan. Nah, dalam hal ini itu nantinya larutan susu dan asam sulfur itu akan bereaksi dan menghasilkan gumpalan berwarna hitam yang nantinya lama-kelamaan akan melarut kembali menjadi larutan. Setelah 60-120 menit, maka proses destruksi asam ini sudah selesai. Dan kemudian rak tabung akan terangkat secara otomatis, kemudian akan ada kipas untuk menurunkan suhu, dan kemudian jangan lupa diberi termoplate. Nah, termoplate ini berfungsi untuk menahan suhu panas pada tabung reaksi tersebut. Nah, dalam hal ini, larutan yang awalnya berwarna putih, maka setelah reaksi terjadi perubahan warna, yaitu menjadi biru. Dan didapatkan juga data suhu berupa kurva pada alat discussion asamnya. Nah, data ini itu dapat dipindahkan ke flash disk. Nah, hal ini itu untuk memudahkan kita dalam menyusun laporan nantinya. Nah, pada tahap terakhir yaitu destilasi dan titrasi. Dalam tahap ini digunakan satu alat untuk melakukan kedua-duanya. Yang awalnya itu alatnya tentu saja dihidupkan. Kemudian disiapkan beberapa sampel larutan yaitu H2O, NaOH, dan H3BO3. Nah, sampel-sampel ini itu untuk membantu dalam proses destilasi dan titrasi dari larutan tersebut. Kemudian dilakukan kalibrasi elektroda pH terlebih dahulu. Yang kemudian elektroda pH ini dimasukkan ke dalam larutan titrat. Nah, kemudian tabung reaksi dari hasil discussion asam yang pada tahap kedua tadi itu dimasukkan ke dalam ruangan yang ada di alat ini ya, digunakan untuk destilasi dan titrasi ini. Nah, pada ruangan ini terdapat selang yang menyentuh larutan yang berada dalam tabung. Kemudian
Jika sudah dipilih metode dan analisis akan dimulai secara otomatis. Pada saat destilasi terjadi itu, larutan akan berubah warna menjadi hitam pekat dan kemudian didapatkan hasil gas NH3. Nah, gas ini akan terperangkap dan tidak bisa bergerak bebas keluar dari alat ini karena berkat bantuan dari bahan-bahan yang sudah disiapkan di awal tahap ketiga tadi. Nah, kemudian pada saat titrasi, waktu penitrasian itu juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, pada tahap ketiga ini didapatkan hasil presentasi protein dari susu yaitu sebesar 3,414%. Dan hal ini sesuai dengan komposisi dari susu yang kita gunakan. Kemudian dapat ditarik kesimpulan yaitu pada praktikum ini dilakukan uji protein terhadap susu dengan menggunakan metode Geldal, di mana metode ini mengalami 3 tahapan atau terdiri dari 3 tahapan, yaitu destruksi asam, destilasi, dan titrasi. Pada percobaan ini didapatkan hasil presentase protein susu sebesar 3,414%. Begitulah review yang dapat kami berikan dari praktikum uji protein menggunakan metode Geldal ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.